Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi dengan renungan harian ceria. Pertama, saya sampaikan selamat memasuki tahun baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti atas kehendak-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mengambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Pengabulan Doa. Demikian sabda Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Hari ini saya mengambil judul dalam renungan ini, tindakan kita adalah jawaban dari doa. Saudaraku yang terkasih, sejarah Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS tidak bisa dipungkiri peran besar pemerintah atas kebijakan adanya perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lain yang dikenal dengan sebutan transmigrasi. Rata-rata yang ikut transmigrasi adalah dari keluarga yang tidak mampu. Mereka tidak punya ladang, mereka tidak punya sawah, dan hidupnya serba kekurangan. Mereka ditempatkan pada daerah baru. Mereka diberikan rumah yang baru, lahan yang baru dan luas, dengan harapan mereka bisa membuka lahannya dengan bercocok tanam dan sebagainya. Sebelum menghasilkan, pemerintah masih memberikan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, benih-benihan seperti jagung, padi, kedelai dan sebagainya. Mereka berbaur dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda, baik suku, budaya, dan agamanya. Sudah barang tentu di situ ada umat Tuhan atau orang Kristen. Mereka ini saling bertemu, saling berkenalan, dan akhirnya mereka menemukan saudara di daerah pertumbuhan baru ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan gereja terus berkembang, bergerak secara dinamis sampai saat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Saudaraku, pada tahun 1991, salah satu gereja Tuhan yang ada di Bengkulu menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani yang disebut dengan istilah KKR, yang dihadiri oleh artis terkenal yaitu Betharia Sonata. Saya ikut dalam acara tersebut bersama-sama dengan satu keluarga yang baru bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami sangat bersukacita, kami sangat senang, kami terheran-heran
Karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang sangat luar biasa, sangat ajaib. Ada orang lumpuh didoakan dan sembuh dan bisa berjalan. Sudah pasti itu adalah Tuhan yang melakukannya. Setelah acara selesai, kami pun pulang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti biasanya kami melakukan aktivitas kami sebagai petani. Termasuk keluarga baru yang menerima Tuhan Yesus ini juga bertani. Dalam benaknya, keluarga ini berpikir, enak tenan yo jadi orang Kristen itu. Segala persoalan bisa diatasi hanya dengan doa. Sakit didoakan sembuh. Tidak perlu ke dokter, tidak perlu berubah, tidak perlu mengeluarkan biaya. Dalam hatinya berkata begini, kalau begitu saya juga berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya tanaman saya menghasilkan yang banyak. Dengan begitu saya akan segera menjadi orang kaya. Itulah yang ada dalam pemikiran keluarga baru ini. Dengan semangat yang tinggi menyiapkan lahannya seperti biasa. Setelah siap untuk ditanami, orang ini pun juga meminta bantuan kepada tetangganya. Namun sebelum dimulai, diajaklah mereka untuk berdoa. Karena dengan pengalaman itu, berdoa akan mengatasi semua persoalan, termasuk mintanya hasil yang melimpah. Setelah 1 minggu dari tanam, Bapak Ibu, keluarga ini pergi ke Jawa. Dengan alasan mereka sambang sedulur, sambang keluarga. Karena saking asiknya selama 3 bulan, keluarga ini berada di Jawa. Namun terkejutlah keluarga baru ini ketika pulang dan melihat tanamannya berubah menjadi lahan yang bongkor. Dengan kata lain, tanamannya gagal panen. Keluarga ini marah. Keluarga ini menggerutu sambil gedumel. Tuhan, kau tidak adil dengan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hampir 1 tahun dunia ini digoncang oleh virus corona yang mempengaruhi, menghambat di semua sektor yang dampaknya dirasakan oleh semua orang. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai ini. Pembatasan sosial berskala besar, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Pemerintah berpikir dengan cara itulah sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Begitu juga dalam ibadah. Kita sering bahkan selalu memohon kepada Tuhan agar virus ini segera berakhir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini tentang pengabulan doa atau doa yang dikabulkan. Ada 3 kata kunci yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. 3 kata kunci ini adalah kata yang aktif, bukan pasif. Aktif berarti melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bertindak sesuatu. Gambaran keluarga di atas merupakan doa yang pasif, doa yang tidak melakukan sesuatu untuk mewujudkan doanya. Karena tindakan kita adalah jawaban dari doa. Kita sering terjebak seperti cerita di atas. Kita sering berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kesehatan. Tapi kita tidak bisa menjaga pola makan kita yang baik. Kita sering berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kepandaian. Tapi kita sering tidak mau belajar.
Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesuksesan, tapi kita malas untuk bekerja. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kedamaian, namun yang sering terjadi di dalam kehidupan kita adalah pertengkaran. Bukankah doa, bukankah tindakan kita adalah jawaban dari doa kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 1 minggu kita memasuki tahun 2021. Pasti kita semua menginginkan lebih baik tahun 2021 ini daripada tahun yang lalu. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan ini, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Mari kita berpola hidup sehat. Mari kita semakin rajin beribadah. Bukankah tindakan kita adalah jawaban dari doa kita? Jika demikian, maka gereja yang mandiri dan terbuka bukan hanya menjadi harapan kita bersama, tetapi juga menjadi tindakan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, bergereja dan bermasyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.